Kalian bosan makan abon rasa ayam? Nah, kalian wajib nih cobain abon dari Abon Daun Emas. Gak cuman abon rasa ayam aja, ada varian abon lainnya seperti abon sapi, abon jantung pisang, abon nabati, dan abon Mr. Bonte. Selain banyaknya varian, abon daun emas ini non-MSG dan tanpa pewarna loh. Penasaran kan lezatnya abon daun emas dimakan dengan nasi panas? Yuk langsung kepoin aja Instagramnya di @abondaunemas. Atau bisa datang ke store Abon Daun Emas di Maredan, RT 04 RW 40, nomor D42 Sendang Tirto, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Atau kamu bisa hubungin ke nomor 0812 29 57 658. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Al-Haq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia. Tentu saja Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, boleh banget untuk menyaksikan tayangan kami melalui live streaming kami di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di Adi TV Streaming Official. Tentunya di hari ini Happy tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh salah satu owner dari Abon Daun Emas, yaitu Ibu Anis Riyanti Primastuti atau yang sering kita panggil dengan Ibu Anis, yang beralamatkan di Maredan RT 04 RW 40 nomor D42 Sendang Tirto, Berbas, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak usah berlama-lama, mari kita ngobrol-ngobrol ya Sobat Tumbas ya, dengan Ibu Anis Riyanti Primastuti. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Happy. Luar biasa ya Bu. Iya. Di hari ini tentunya dengan rasa semangat dan juga rasa haru dan juga rasa bahagia, kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu terkait UMKM yang Ibu dirikan, yaitu mengenai Abon Daun Emas gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai nama daun emas itu sendiri, kenapa sih Bu Anis itu mengambil nama daun emas yang tentunya membranding abon Ibu itu? Begini, saya mengambil nama daun emas itu dengan satu filosofi seperti ini. Mungkin Mas Happy pernah dengar ya, ada istilah yang mengatakan begini, obrolan atau semacam ini ejekan begitu. Mau dibayar pakai apa? Pakai daun. Oh, pernah dengar ya? Iya. Tapi kalau daun itu sudah berubah menjadi emas, daun emas, setiap orang pasti ingin memiliki begitu ya. Iya, betul. Jadi saya ingin mengerjakan satu pekerjaan yang sederhana, yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang, tapi menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai emas atau gold seperti nilai itu. Harga yang luar biasa begitu ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk daun emas ini didirikan tahun berapa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Baik, untuk Abon Daun Emas ini berdiri pada tanggal 8 April tahun 2013. 2013 Sudah lama ya, betul. Ya sudah lama. Iya. Berarti sejak tahun 2013, apakah langsung namanya daun emas atau ada nama-nama yang lain atau langsung benar-benar daun emas gitu Bu? Dari awal saya memang ingin untuk abon ini bernama daun emas, Mas, karena saya sudah tertarik dulu dengan daun emas dan filosofi yang tadi saya sampaikan begitu. Awalnya kami memang hanya memproduksi dua abon, yaitu abon ayam dan abon sapi saja, seperti itu. Nah, tadi Ibu sudah sudah menyinggung mengenai varian dari daun emas itu sendiri, yaitu abon ayam dan juga abon sapi begitu ya Bu. Apakah ada varian-varian terbaru yang tentunya menjadikan abon daun emas ini melalang buana di daerah istimewa Yogyakarta ini Bu? Ya, siap. Jadi pada awalnya kami memang hanya memproduksi dua abon saja, yaitu abon ayam dan abon sapi. Namun saya melihat banyak sekali peluang atau potensi kekayaan alam di sekitar rumah saya itu yang terabaikan. Seperti contoh nih buah kluwih. Buah kluwih? Iya, betul. Kemudian jantung pisang, karena saya hidup di kampung gitu ya. Di situ untuk jantung pisang, untuk kluwih itu hanya dibuang, tidak dimanfaatkan. Betul. Kadang cuma dipakai untuk makan ternak, seperti itu kan. Nah, padahal kandungan jantung pisang dan buah kluwih itu sangat banyak.
Dan kenapa saya berpikir kenapa ini tidak saya buat satu inovasi produk yang bagus ya? Karena terus terang kalau untuk dengan kandungan jantung pisang dan kluih yang banyak ini, saya yakin saya bisa berinovasi menghasilkan satu produk dengan nilai yang gold seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Itu kekayaan alam yang terabaikan, tapi bernilai gold sebenarnya. Nah, akhirnya berdasarkan itu saya kemudian melakukan penelitian begitu, potensi dari jantung pisang dan buah kluih itu seperti apa ketika saya buat menjadi abon, karena saya basically kan cuman home industry dengan usaha abon seperti itu. Kemudian saya juga melihat peluang terutama untuk yang nabati ini ya, ini di vegetarian, Mas. Jadi banyak sekali permintaan dari komunitas vegetarian yang menginginkan abon, tapi yang cocok untuk vegetarian. Akhirnya melalui satu trial dan error ini, Mas. Biasa ya. Dicoba-coba gitu ya, Bu ya? Coba salah, nggak putus asa deh, coba lagi sampai akhirnya ketemu dengan rasa yang pas. Itu kami bisa berinovasi menghasilkan satu produk khusus untuk vegetarian. Yaitu? Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang bukan vegetarian, tapi sudah mempunyai lifestyle atau gaya hidup yang sehat pun bisa mengkonsumsi ini. Karena terbuat dari 100% nabati, kemudian non hewani, kemudian kami juga tidak menggunakan minyak jelantah di dalamnya, dan kami juga sudah uji nutrisi nih, ada NutriFact-nya, jadi di situ bisa dilihat untuk kandungan nutrisinya seperti itu. Tentunya tidak kaleng-kaleng gitu ya, Bu. Iya, betul. Benar-benar dengan percobaan demi percobaan, kemudian selalu diminati oleh masyarakat luas gitu ya, Bu. Salah satunya yaitu abon untuk vegetarian. Betul, untuk vegetarian begitu ya. Boleh saya coba, Bu ya? Boleh silahkan, Mas. Kemudian untuk yang abon nabati ini, Bu, dibanderol dengan harga berapa sih, Bu, ini? Ini dengan berat 150 gram, neto 150 gram, itu kami jual dengan harga 23.000. 23.000 ya kalau untuk abon nabati. Lauk ini tidak sekali makan ini, Mas. Bisa kalau untuk lauk itu bisa 5 kali makan. 5 kali makan. Tentunya menggunakan nasi yang panas gitu ya, Bu ya. Itu lebih enak sekali ya. Sip, betul. Oke, saya coba ya, Bu ya. Baik. Ini abon kluih ya, Bu ya? Iya, terbuat dari kluih dan kacang koro. Jadi meskipun itu Mas, tidak dari daging, tapi mempunyai karakter serat dan rasa yang mirip dengan daging. Dicoba aja deh nanti komennya gimana. Saya coba ya, Bu ya. Baik. Berarti ini perpaduan antara kluih dan juga kacang koro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwasanya abon nabati ini benar-benar seperti, kalau misalkan saya katakan, mirip seperti daging sapi, Bu. Betul. Rasanya, kemudian teksturnya juga hampir-hampir mirip ya, serat-seratnya juga hampir mirip, tapi mungkin yang saya ambil dari abon nabati ini yaitu kluihnya juga kerasa, kacangnya juga kerasa. Jadi benar-benar perpaduan yang luar biasa ini, Bu. Tentunya menjadi inovasi yang begitu luar biasa yang tentunya akan dicintai oleh masyarakat dan juga akan dinikmati oleh masyarakat luas gitu ya. Tentunya mengenai abon nabati ini, tentunya untuk orang-orang yang vegetarian begitu ya, Bu ya. Kemudian ini ada bonte, Bu. Apa itu bonte, Bu? Kok namanya luar biasa? Mister Bonte ya, Mas. Mister Bonte. Jadi begini, saya untuk Mister Bonte ini memang membidik generasi milenial. Jadi generasi milenial itu kan generasi yang menyukai tantangan, gitu kan. Saya ingin menantang dirasa. Makanya saya berinovasi untuk menghasilkan produk ini. Sebenarnya Bonte itu abon plesteri, Mas. Berarti itu akronim ya, Bu ya? Iya, betul. Yaitu tadi abon plesteri. Plesteri, berarti di dalamnya pedas. Iya, jadi memang generasi milenial itu kan menyukai tantangan nih. Saya tantang untuk makan abon, tapi tidak hanya abon, saya campur dengan kriuk teri dan pedasnya bubuk cabai. Bubuk cabai, saya luar tidak biasa. Menyebut merek ya, jadi bubuk cabai. Jadi ini melalui perpaduan yang betul-betul sempurna. Bisa dirasakan ini, Mas. Kalau untuk makan ini istilahnya ngelawui gitu ya kalau orang Jawa. Jadi cukup sedikit bisa makan nasi 1 piring. Wah, luar biasa. Ini dengan harga berapa, Bu, untuk yang Mister Bonte ini, Bu? Baik, untuk Mister Bonte ini kemasan
berat 70 gram itu dengan harga 18.000. 18.000. Tadi untuk abon nabati 150 gram dibanderol dengan harga 23.000. Kemudian untuk yang Mr. Bonte ini dengan berat 70 gram, Sobat Tumbas bisa merasakan kenikmatan dengan harga Rp18.000. Saya coba ya Bu ya. Ini berarti yang untuk Mr. Bonte ini abonnya abon sapi atau bagaimana? Abon sapi Mas. Abon sapi plus teri ya Bu ya? Plus teri pedas. Hati-hati pedas itu Mas. Oke. Ini Sobat Tumbas. Jadi di dalamnya untuk yang abon Mr. Bonte ini ada abon dan juga teri. Terinya kecil-kecil Sobat Tumbas. Teri nasi. Teri nasi ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian ini perpaduan yang begitu luar biasa, inovasi yang begitu luar biasa. Jadi untuk Sobat Tumbas yang ingin merasakan Mr. Bonte boleh banget nih langsung saja untuk menghubungi Ibu Anis Primastuti di bawah ini ya, Sobat Tumbas ya. Oke, saya coba ya Bu ya. Siap. Ini pedas ya Bu ya? Iya, pedas Mas. Level berapa Bu kalau pedasnya? Tentunya pedas gitu ya Bu ya? Kalau pakai bubuknya bubuk level 30. Oke, Cuman level dicampur 30. di situ ya nanti jadinya sekitar mungkin level 15 sampai 20 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Epi suka pedas nggak? Nggak terlalu Bu. Tapi ini menurut saya pedasnya tuh pas banget. Oh gitu ya? Iya, pedasnya pas banget. Terinya juga kerasa, abonnya juga kerasa. Jadi ini benar-benar inovasi terbaru yang mungkin di masyarakat luas gitu ya Bu ya. Mungkin abonnya ya cuma itu aja begitu ya Bu ya. Ya udah menghasilkan abon sapi gitu atau abon ayam begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih mengenai produk yang telah Ibu ciptakan begitu. Iya. Apa sih Bu keunggulan dari abonnya yang Ibu telah ciptakan dengan abon-abon yang lain di luar sana Bu? Baik. Kalau untuk yang pertama itu dari segi kemasan tuh ya, kami menggunakan kemasan aluminium foil. Oke. Kemudian full printing yang food grade. Jadi memang aluminium untuk makanan seperti itu. Kemudian yang kedua, kami menggunakan zipper lock. Jadi karena abon itu kan tidak habis untuk sekali pakai ya. Jadi nanti ketika selesai untuk makan itu bisa ditutup kembali. Kemudian karena kami mempunyai keunikan rasa ini tadi ya Mas. Jadi kami mempunyai rasa yang unik tapi lezat. Kemudian yang terakhir itu dengan semua keunggulan yang kami tampilkan itu kami good price. Artinya dengan harga yang bagus sesuai dengan kualitas yang kami tampilkan. Betul. Tentunya kalau misalnya istilah Jawa ada harga ada rupa gitu betul. ya. Ono rupa ono rego. Nah, ono harga ono rupa. Oh iya betul. Oke, itu dia Bu. Ya, ini yang inovasi kami yang terakhir ya untuk abon jantung pisang. Pasti orang bertanya ya kok jantung pisang dibikin abon? Iya. Jantung pisang itu mempunyai kaya sekali akan vitamin. Terutama ini kalau saya peruntukkan untuk ibu yang busui atau yang promil untuk yang program hamil ini bagus sekali untuk ini. Monggo Mas Epi silahkan incip. Abon jantung ya, pisang. Kalau pertama kali saya coba Bu. Oh iya. Biasanya kalau misalkan untuk yang jantung pisang itu bisa dijadikan gudeg gitu ya Bu ya. Lodeh. Nah, ini adalah rendang juga bisa Mas. Betul. Tapi saya belum mencobanya. Jadi adalah pertama kali saya mencoba abon jantung pisangnya itu Sobat Tumbas ya. Jadi untuk komposisi ini ada jantung pisang, masih saya padu dengan kacang koro, tapi ini belum bisa untuk vegetarian Mas, karena dari total komposisi itu masih ada 10% kandungan ayamnya. Oke. Kemudian kami non MSG ya semua. Non MSG, jadi benar-benar sehat gitu ya Bu ya? Betul, hanya terbuat dari bumbu segar. Oke. Ini ya Sobat Tumbas ya, kalau misalkan Sobat Tumbas lihat ini ada jantung pisangnya. Nah ini yang merupakan inovasi terbaru dari abon daun emas. Saya coba Bu, bismillahirrahmanirrahim. Ada kayak alat-alatnya gimana ya Mas? Betul. Karena jantung pisangnya itu. Iya, ada alat-alatnya tapi ini malah apa ya Bu ya? Ini malah menjadi sensasi tersendiri ketika merasakan abon jantung pisang karena manisnya dapat Bu. Manisnya dapat. Kemudian rasanya juga tidak seperti jantung pisang yang ya udah kalau misalkan jantung pisang berarti dibuang dan sebagainya gitu ya Bu ya. Tapi ini
benar-benar menjadi nilai tinggi gitu ya Bu, nilai yang luar biasa yang tentunya menjadi inovasi terbaru dari abon daun emas gitu ya Bu ya. Nah, untuk Sobat Tubas dimanapun Sobat Tubas berada, ketika Sobat Tubas itu ingin merasakan abon nabati, abon ayam, abon sapi gitu ya, atau abon-abon yang lainnya yang tentunya disajikan khusus untuk Sobat Tubas dimanapun Sobat Tubas berada, boleh banget nih untuk menikmati kenikmatan yang lezat luar biasa, tentunya perpaduan yang begitu luar biasa dari abon daun emas dengan memesannya yaitu di 081 229 57658 atau di Instagramnya yaitu @abondaunemas atau bisa dilihat di bawah ini. Jangan lupa untuk dicatat atau difoto di layar televisi Anda Sobat Tumbas ya. Nah, kalau misalkan Bu tadi sudah ya Bu ya, abon jantung pisang ini dengan harga berapa Bu kalau boleh tahu? Iya, untuk abon jantung pisang ini dengan kemasan 100 gram saya jual dengan harga 18.000. 18.000 ya, betul. Luar biasa. Berarti sama ya Bu ya dengan Mr. Bonte tadi ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian untuk yang abon sapi Bu? Kalau untuk abon sapi ini dengan kemasan 100 gram saya jual dengan harga 23.000. 23.000 ya, luar kemudian biasa. untuk abon ayam dengan kemasan 100 gram itu kami jual dengan harga 18.000. 18.000 tuh kan Sobat Tumbas, jadi dengan harga start from 18.000 gitu ya, Sobat Tumbas bisa menikmati kenikmatan dari abon daun emas gitu ya. Iya. Dan Ibu tidak terasa obrolan kita. Mas, kalau saya mau menambahkan untuk free ongkir bisa? Oh boleh banget Bu, monggo, iya, semonggo. Baik, jadi untuk teman-teman yang ingin memesan abon daun emas itu cukup dengan japri ke saya. Oke. Itu bisa ada free ongkir dengan minimal pemesanan 50.000 itu ke seluruh Jogja kami kirim melalui ojol. Kemudian kalau ke luar kota sampai ke seluruh Indonesia itu minimal pembelanjaan 70.000 ini akan mendapat free ongkir dari Pos Express begitu. Jadi kalau untuk luar kota kami subsidi, ada subsidi. Jadi subsidi ongkir sebesar 70.000 untuk minimal pembelanjaan 70.000 begitu. Oke, begitu ya Sobat Tumbas ya. Dan tidak terasa Bu, kita obrolan kita berakhir di sini, tapi semoga silaturahim kita tetap terjalin gitu ya. Sukses selalu untuk abon daun emas. Semoga Ibu juga sehat selalu juga. Amin. Dan akhir kata saya Happy Alhaq mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah. Kalian bosan makan abon rasa ayam? Nah, kalian wajib nih cobain abon dari abon daun emas. Gak cuman abon rasa ayam aja, ada varian abon lainnya seperti abon sapi, abon jantung pisang, abon nabati, dan abon Mr. Bonte. Selain banyaknya varian, abon daun emas ini non-MSG dan tanpa pewarna loh. Penasaran kan lezatnya abon daun emas dimakan dengan nasi panas? Yuk langsung kepoin aja Instagramnya di @abondaunemas. Atau bisa datang ke store Abon Daun Emas di Maredan, RT 04 RW 40, nomor D42 Sendang Tirto, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Atau kamu bisa hubungin ke nomor 0812 29 57 658. Buat kamu yang udah bosan makan pisang gitu-gitu aja, nih aku kasih rekomendasi keripik pisang dari bananania_official. Eits, gak cuma keripik pisang aja loh. Di sini juga ada cookies granola, tepung pisang, dan granola snack. Untuk keripik pisangnya sendiri ada beberapa jenis varian rasa, mulai dari balado, barbecue, coklat, honey, dan cheese. Yuk yang penasaran langsung aja kepoin Instagramnya di @bananania_official
atau langsung datang ke store-nya di Jalan Jetis, Candi Gebang, Blok J nomor 9, Wodomartani, Ngemplak, Sleman. Bisa juga order lewat WhatsApp di nomor 0812 2731 296. Mau ngemil sehat? Bananania aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Happy Al-Haq dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia. Dan di hari ini Happy tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh Ibu Sofiani Mirah atau yang sering kita panggil dengan Ibu Ani, yaitu selaku owner dari Bananania yang beralamatkan di Jalan Jetis Candi Gebang, Blok C nomor 9, Wodomartani, Ngemplak, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, boleh banget nih untuk menyaksikan tayangan kami, yaitu melalui live streaming kami di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di Adi TV Streaming Official. Assalamualaikum Bu Ani. Sofi. Oh Bu Sofi. Iya, kan Bu Sofiani gitu ya Bu ya. Betul. Oke, bagaimana Bu kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas sehat. Happy sehat? Alhamdulillah juga sehat. Nah Bu Sofi, kalau misalkan kita berbicara mengenai Bananania, kenapa sih Bu namanya itu Bananania gitu? Kenapa Bananania? Iya. Karena memang semua terbuat dari pisang. Oh iya ya. Iya. Bahasa Inggrisnya pisang banana gitu ya Bu ya. Betul. Jadi produk kami memang semuanya dari pisang. Oke. Kami punya keripik pisang dengan 6 varian rasa. Kami juga punya granola pisang. Granola pisang ini baik untuk diet. Jadi dia sereal sarapan sehat begitu. Kami juga punya tepung pisang. Tepung pisang. Iya, original 100% dari pisang tanpa campuran apapun. Itu proses pembuatannya apakah dari Ibu Sofi sendiri? Iya, kami luar semua. biasa. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dengan berbagai produk olahan dari Ibu Sofi gitu ya, yaitu olahannya dari pisang gitu ya Bu ya. Ini dari tahun berapa sih Bu, kalau boleh tahu? Kami mulai Bananania ini dari tahun 2019. Jadi sekarang sudah jalan 3,5 tahun ya. Ya sekitar 3,5 tahun ini. Jadi mulai awalnya sih kami hanya membuat keripik pisang saja. Terus tahun 2020 kami granola, 2021 tepung pisang, dan 2022 kami bikin cookies dari tepung pisang. Cookies dari tepung pisang. Iya. Wah luar biasa ya Bu ya. Berarti setiap tahun selalu ada inovasi ya, luar biasa Masya Allah. Dan tentu saja ya Bu ya, dengan berbagai produk olahan dari Bananania ini, berapa sih Bu produk per picisnya ini Bu harganya gitu? Kalau harga itu kami memiliki beberapa range harga ya Mas. Contohnya kayak harga retail, harga reseller, harga agen, harga distributor. Jadi itu memang bertingkat. Iya. Contohnya kayak keripik pisang itu memang HET-nya di 15.000. 15.000. Tapi nanti untuk harga reseller, agen semakin turun semakin turun. Pengambilan semakin banyak, harga semakin turun. Berarti pengambilan semakin banyak, tentunya harga semakin turun. Tentunya itu adalah promo gitu ya dari Bananania gitu. Nah kalau misalkan nih Bu, untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada yang ingin menjadi reseller, ini caranya bagaimana nih Bu? Mudah saja, tinggal bisa nanti kontak saya di WA atau juga klik website kami www.bananania.com atau juga di IG kami bisa DM di Bananania_official. Seperti itu ya Sobat Tumbas ya, dimanapun Sobat Tumbas berada. Dan kami punya promo juga untuk pembelian minimal 50.000, kami bisa free ongkir ke seluruh Indonesia. Begitu Sobat Tumbas. Jadi untuk Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada yang ingin menikmati kenikmatan dari olahan Bananania by Ibu Sofiani, yaitu boleh banget nih untuk langsung saja telepon atau WA di 081 227 31296 atau di Instagramnya @bananania_official. Begitu ya Bu Sofi ya. Betul banget Mas. Dan tentu saja untuk Sobat Tumbas, ketika Sobat Tumbas itu membeli gitu ya produk olahan dari Bananania, yaitu seharga 50.000 begitu akan mendapatkan ongkir ya, free ongkir dari Bananania di seluruh Indonesia. Jadi tidak usah jadi tidak usah
berpusing ria gitu ya. Iya. Bisa saja ini untuk menikmati kenikmatan gitu ya, atau Betul. menemani pengerjaan Iya, tugas betul, gitu ya Bu ya, betul. sambil nyemil-nyemil Iya, gitu ya, teman apalagi rebahan juga boleh. Itu boleh banget untuk ke Bananania Iya. _official Iya, tadi begitu ya Sobat Tumbas ya. Nah kalau misalkan nih Bu, dengan berbagai produk gitu ya, dengan berbagai produk olahan dari Bananania ini, produk yang paling dinikmati oleh masyarakat luas nih apa Bu? Atau Diminati best ya. best seller gitu? Best sellernya itu keripik pisang coklat sama madu. Oke. Tapi granola sekarang juga sudah mulai grow karena semakin kesini setelah pandemi ini kan banyak orang semakin sadar akan kesehatan. Betul. Jadi mereka semakin mencari makanan yang Oke, sehat oke, seperti oke, itu. oke. Dan juga sekarang cookies kami juga lagi diminatin. Oke. Itu produk baru tapi sudah alhamdulillah sudah grow. Boleh Oke. silahkan kalau mau Saya dicicip. coba ya Bu ya. Silahkan. Ini dari tepung pisang dan granola. Jadi gabungan dua produk kami sebelumnya. Oke, tepung pisang dan juga granola. Iya, betul. Ini dengan cookies granola ini harga berapa Bu? Dibanderol dengan harga Iya, berapa? kita HET-nya di 8.500. 8.500 loh Sobat Tumbas ya. Semakin Baik. banyak semakin murah nanti, Oke, Mas. semakin banyak semakin murah ya. Oke. Betul. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, seperti ini Sobat Ya, Tumbas. Cookies, ada granolanya. Iya, ada granolanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ya, coba ya Bu ya. Silahkan. Gimana Mas Epi? Rasanya enak Bu. Alhamdulillah. Kemudian Tidak terlalu manis tidak terlalu manis. karena ini makanan sehat. Iya. Tepungnya kerasa banget, tepung Iya, pisangnya. betul. Rasa pisangnya juga Rasa kerasa. Pisangnya betul. Apalagi granolanya Bu. Iya. Luar biasa. Gluten free. Iya. Oke. Wah, ini enak banget Bu. Saya habiskan ya Bu ya. Silakan. Boleh nanti kalau mau nambah. Iya. Ya, ada granolanya ya Mas, Iya. kerasa ya. Oke. Ya, rasanya enak Bu. Kemudian kenapa sih Bu kok punya pikiran untuk menciptakan cookies granola ini Iya. yang terbuat dari 100% Tepung pisang. ini? Iya. Iya. Karena begini, tepung pisang itu kan tepung asli Indonesia. Oke. Sementara kita ini selama ini tergantung dengan tepung dari luar ya, tepung impor. Kenapa sih kita punya potensi yang luar biasa di Indonesia? Karena pisang itu sebetulnya adalah Indonesia ini produsen pisang terbesar nomor 3 di dunia. Wah, luar biasa. Yang pertama India, yang kedua China, ketiga Indonesia Iya. gitu. Artinya potensi di sini tuh luar biasa Iya, besar. iya, iya. Nah, kenapa kita tidak membuat tepung dari Pisang hasil tadi. alam kita Iya, sendiri? iya, betul. Nah, untuk itu setelah saya jadi tepung pisang, banyak orang yang tanya, tepung pisang buat apa? Saya cerita, buat cookies enak loh, buat cake enak. Mereka bilang, apa iya? Nah, makanya saya kepikiran, saya harus punya satu produk nih yang membuktikan bahwa Iya. tepung pisang itu enak dibikin Iya, betul, untuk kue-kue. Dan tentunya itu sudah terbukti gitu Iya, ya Bu ya. Sudah terbukti yaitu alhamdulillah. penggunaan ini tepung pisang diciptakan untuk pembuatan cookies granola Iya, tadi. iya, betul. Kemudian betul. ini saya akan coba yaitu keripik ya, keripik pisang coklat. Iya, silahkan. Ini harga berapa Bu untuk yang keripik pisang ini Bu? 15.000. 15.000 Iya. ya. Begini Sobat Tumbas. Ini yang rasa coklat ya Bu ya? Iya. Untuk coklat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah. Alhamdulillah. Pastinya. Karena ini Bu, ini ketika menilik ke belakang ya, saya itu suka banget yang namanya keripik pisang Bu. Oke. Jadi ketika mama saya ke pasar, "Mas, saya titip keripik pisang," Iya, gitu ya. Iya. Dan ini ternyata enak banget Bu. Ini kenapa sih Bu menciptakan keripik pisang gitu ya dengan olahan yang berbeda tentunya di luar Iya. sana Bu? Iya. Jadi keripik pisang kami memang biasa di luaran itu hanya manis dan asin. Iya betul. Tapi kami berinovasi untuk membuat yang lain seperti contohnya kayak balado pedas. Oke. Kami juga ada barbecue, juga ada rasa keju juga ada seperti itu. Jadi kami saat ini punya 6 varian, ada coklat, balado, keju, madu, garlic salt, dan juga barbecue. Oke. Nah, karena dulu awalnya kami hanya coklat saja, tapi setelah kami titip ke toko-toko, banyak yang bilang, aduh saya nggak terlalu suka coklat, saya suka yang asin. Oke, Nah, tentunya saya tadi suka, ada inovasi gitu ya, Bu, ada ya? inovasi baru, Oke. karena juga kita mengikuti apa maunya pasar. Betul seperti itu. ya. Nah Iya. Bu, apa sih kalau boleh tahu keunggulan dari Bananania dengan keripik-keripik pisang atau cookies-cookies granola di luar sana? Iya, Bu? oke. Jadi kalau dari keripik pisangnya itu kami kemasan kami eksklusif.
Terus kami juga pakai ziplock. Jadi kalau tidak habis dikonsumsi, ini juga bisa tidak melempem istilahnya seperti itu ya. Terus kami juga perizinan lengkap. Perizinan kami lengkap, ada informasi nilai gizi. Dan kami memang rasa-rasa kami itu ringan, walaupun kami rasa macam-macam tapi tidak terlalu berlebihan. Jadi itu kelebihannya Bananania. Jadi misalnya kayak coklat tidak terlalu banyak coklat sehingga jadi enak gitu. Jadi ringan dan enak dinikmati. Kalau untuk granola kami ini selain dari pisang, dia juga dari buah-buahan kering dan juga biji-bijian sehat. Jadi kami juga di sini kami pakai juga kurma. Kami tidak pakai gula sama sekali karena ini makanan sehat. Jadi kurmanya kami kombinasikan dengan madu. Karena memang kurma dicampur madu itu memang paduan makanan sehat ya. Dan juga untuk cookies granolanya ini memang dia istimewanya karena terbuat dari tepung pisang tadi. Jadi sudah sehat, non gluten dan mengandung banyak kalium. Begitu. Non gluten ya, Sobat Tumbas ya. Tentunya itu benar-benar apa ya, Bu ya? Menyehatkan tubuh juga gitu ya. Jadi kalau misalkan Sobat Tumbas itu lapar begitu ya, langsung saja untuk pesan, Bu, saya pesan cookies granolanya gitu ya, Bu ya. Dan kenapa kami bikin dengan kemasan kecil semacam ini? Karena biar handy, mudah dibawa. Dan ini mengenyangkan. Jadi kalau untuk yang sibuk, orang sibuk yang tidak sempat sarapan, misalnya di mobil mau makan ini juga sudah cukup kenyang. Seperti itu. Praktis ya Bu istilahnya. Nah untuk cara pemesanannya nih Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, boleh banget nih untuk langsung saja menghubungi Ibu Sofyani Mira, yaitu di Instagramnya @bananania_official dan juga kontak personnya di 081227312996 yang beralamatkan di Jalan Jati Candi Gebang, Blok C nomor 9 Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau bisa dicatat di bawah ini Sobat Tumbas. Atau juga di website kami www.bananania.com. Atau juga kami ada juga di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli dengan nama Bananania Official Store. Seperti itu. Ya. Terus tadi Bu dengan olahan berbagai ini kita berbicara mengenai keripik pisang terlebih dahulu ya. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwasanya keripik pisang itu ada yang keju, kemudian barbecue, coklat dan masih banyak lagi begitu ya Bu ya. Produk mana sih Bu yang sering diminati atau yang lebih apa ya menarik konsumen untuk membeli gitu Bu? Selain tadi yang sudah Ibu sebutkan keripik pisang madu gitu. Iya. Sebetulnya balado itu juga membuat orang penasaran. Kok ada ya keripik pisang kok pedas? Itu. Jadi balado sekarang juga lagi naik. Begitu ya. Garlic juga kami pakainya garlic asli Mas. Dan di dalamnya ada potongan garlic juga. Jadi cukup diminati juga. Cukup diminati gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, proses pengolahannya ini bagaimana Bu? Proses pengolahannya sih sederhana ya. Kalau untuk keripik pisang ya seperti keripik-keripik biasa. Jadi hanya kami goreng di spinner untuk menghilangkan minyaknya, dicampur dengan rasa seperti itu. Kalau untuk granola kami dengan sistem oven, cookies juga demikian. Kalau untuk tepung ini kami keringkan memakai food dehydrated. Jadi dengan sistem pemanasan, tapi tidak dengan langsung sinar matahari. Karena kami ingin menjaga higienitas. Higienitas juga ya Bu. Nah tadi Bu, apakah dengan keripik pisang ini ketika dipotong-potong ataukah harus dijemur dengan matahari atau pripon Bu? Tidak. Jadi pisang setelah dicuci langsung aja nanti kita memotongnya pakai mesin. Jadi langsung setelah dari mesin langsung digoreng. Berarti ini ya Bu berbasis dengan teknologi tadi ya. Seluruhnya juga. Ya Bu ya. Ya masih ada manusianya lah, masih ada bantuan ininya. Tapi kami insya Allah hampir semua proses kami sudah pakai mesin. Luar biasa. Dan ternyata Bu obrolan kita berakhir di sini. Cepat sekali ya. Tidak terasa ya Bu ya. Tapi terasa. Semoga setelah dari Adi TV Yogyakarta di Omah Bakulan ini tentunya produk-produk olahan dari Bananania ini dapat melejit gitu ya Bu ya. Dan tentunya sukses selalu untuk Ibu. Dan akhir kata saya Happy Alhaq pamit undur diri. Tentunya jangan lupa untuk saksikan tayangan kami di Omah Bakulan Yogyakarta. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah.
Buat kamu yang udah bosan makan pisang gitu-gitu aja, nih aku kasih rekomendasi keripik pisang dari bananania_official. Eits, gak cuma keripik pisang aja loh. Di sini juga ada cookies granola, tepung pisang, dan granola snack. Untuk keripik pisangnya sendiri ada beberapa jenis varian rasa, mulai dari balado, barbecue, coklat, honey, dan cheese. Yuk yang penasaran langsung aja kepoin Instagramnya di @bananania_official atau langsung datang ke store-nya di Jalan Jetis, Candi Gebang, Blok J nomor 9, Wodomartani, Ngemplak, Sleman. Bisa juga order lewat WhatsApp di nomor 0812 2731 296. Mau ngemil sehat? Bananania aja. Hai, buat kamu yang lagi gabut, daripada main gadget terus, mending kamu bikin kerajinan tangan buatan kamu sendiri deh. Selain melatih kesabaran, pastinya juga melatih keterampilan. Di sini kamu nggak cuma bisa bikin cangkir aja, kamu juga bisa bikin mug, mangkuk, piring, vas, pot, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang udah penasaran banget, boleh langsung cek Instagram kita di @lukitaceramik atau kamu bisa langsung datang ke studio Lukita Seramik di Gedongan, RT 02 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Atau kamu juga bisa langsung hubungi ke nomor 0896 4932 7087. Ada Sobat Tumbas nih. Wah, ternyata gelasnya cantik banget ya Sobat Tumbas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Happy Alhaq, tentunya dalam acara yang penuh akan informasi produk lokal hanya di Omah Bakulan, solusi belanja produk Indonesia. Tentu saja Sobat Tumbas dimanapun Sobat Tumbas berada, boleh banget nih untuk menyaksikan tangan kami, yaitu melalui live streaming kami di lensa44.com/live dan juga channel YouTube kami di AdiTV Streaming Official. Nah, ngomong-ngomong tentang gelas yang saya pakai ini, kali ini Happy tidak sendirian karena Happy sudah ditemani oleh Mas Hanung dari Lukita Keramik Studio yang beralamatkan di Gedongan RT 02 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bisa kamu dapatkan melalui kontak personnya yaitu di 089 649 327 087. Assalamualaikum Mas Hanung. Oke. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana Mas kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terus tadi perjalanan dari Kasihan, Bantul menuju ke AdiTV macet atau bagaimana Mas? Ya, cukup normal sih. Cukup normal. Nggak begitu macet banget ya kalau di Jogja, karena jam-jamnya juga masih jam-jam normal. Iya. Cuman tadi sempat agak kebablasan dikit ya karena belum pernah ke sini ya. Iya. Oke. Kebablasannya tapi tidak jauh-jauh kan ya Mas? Tidak sih, paling cuman ya 17 meter. Oke, 17 meter. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai Lukita Keramik Studio nih Mas, tentunya dengan produk olahan yang begitu luar biasa, begitu banyaknya ini, kenapa sih Mas kok terpikirkan untuk menciptakan Lukita Keramik Studio ini Mas? Jadi kami itu dulu kan sama-sama suka bikin-bikin gitu ya, sama-sama suka bikin-bikin, kemudian pengen bikin gelas-gelas gitu kan, terus gimana caranya nih gitu kan. Terus mulai belajar bikin keramik. Di tempat kami itu hampir 70% itu semua otodidak gitu. Jadi belajar sendiri, kita beli mejanya, kemudian kita bangun tungku, kemudian kita bikin formulasi-formulasi pewarnaan glasirnya gitu ya. Ya bisa dibilang dulu kayak komunitas lah gitu. Jadi kumpulan teman-teman yang senang bikin gitu. Terus
lama-kelamaan ya coba deh kita seriusin jadi sebuah UMKM ya. Terus kita mulai nerima kayak orderan dari beberapa tempat gitu ya, bahkan kafe juga gitu. Yang awalnya sempat ragu, iya nggak ya gitu kan. Terus oke deh ambil aja gitu kan. Terus kita seriusin lagi, kita belajar manajemen gitulah ya, istilahnya ya belajar otodidak semua gitu. Kemudian kita seriusi, sebenarnya belum lama sih, baru tanggal 22 Februari kemarin ya, 2022. Baru kita rebranding, launching produk Lokita Ceramic Studio, terus kita pameran bersama di situ. Berarti bersama teman-teman ya Mas? Jadi kolektif. Berapa itu Mas? Untuk saat ini kita ada sekitar 8 orang ya. Oke, 8 orang. 8 orang gitu. Itu baik ada yang sudah tetap, baik ada yang masih freelance juga. Jadi yang penting sama-sama belajar di situ. Satu tujuan lah pastinya. Satu tujuan ya. Kenapa sih Mas namanya kok Lokita Ceramic Studio? Lokita Ceramic Studio awalnya itu kita coba cari dari beberapa frasa ya. Terus kita ketemu karena kita berkumpulnya di Jawa gitu ya. Oke lah coba deh cari yang sesuai dengan moto kita gitu, tetap teguh, tetap kokoh gitu. Akhirnya ketemu Lokita. Lokita itu kan di Jawa kan Lokito ya. Teguh, kokoh gitu kan, kuat gitu. Dengan harapan ya ke depan kita makin teguh, makin kokoh, persaudaraan, pertemanan, bahkan rekan-rekan kolega juga bisa makin kuat. Supaya bisa maju bersama. Oke, maju bersama dan tujuan bersama. Betul, gitu ya, mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Lokita Ceramic Studio selain gelas nih ada apa aja nih Mas? Selain gelas kita itu sebetulnya kan awalnya kita konsen ke tableware ya. Tableware itu kan benda pakai, artinya benda yang digunakan untuk makan dan minum. Ya, kita fokus ke tableware, terus lama-kelamaan juga kita ada varian ya, varian produknya kita coba deh kita ke arah home decor ya, yang mana di situ ada vas, ada seperti ini ya Mas ya. Ada vas, kemudian ada candle holder atau tempat lilin ya, ada juga tempat dupa gitu. Jadi benda-benda yang sifatnya pendukung ya, bukan utama untuk makan dan minum gitu, kayak tempat naruh jewelry gitu kayak gitu. Jadi banyak banget variannya. Banyak banget ya Mas produknya. Nah kemudian nih Mas, jenis produk apa sih yang banyak diminati oleh konsumen ini Mas? Kalau yang paling banyak itu tetap masih di tableware ya. Tableware. Gitu. Tableware terutama di gelas. Gitu, karena kita juga memang develop gelas itu bisa dibilang sangat intens ya. Karena kan kalau minum sama makan itu kan beda ya. Kalau makan mungkin hanya tertentu gitu. Tapi kalau minum kayak tiap orang bisa minum berkali-kali gitu. Dan dia membutuhkan tempat yang kayak favorit gitu. Betul. Nah, kita develop ke situ, banyak sekali desain baik dari bentuk maupun warna kita kembangkan, kemudian kita coba juga narasikan juga dari mana sih kita dapat idenya gitu. Kita narasikan, terus kita juga sisipkan dari desain-desain tersebut, kita sisipkan message kayak dia tuh message-nya apa sih si gelas ini gitu, yang message positif lah, kayak misalnya yang Mas minum itu. Nah, itu namanya Cokolen Mas. Cokolen. Ya. Apa itu Mas Cokolen? Jadi Cokolen itu jadi terinspirasi dari apa namanya, meteor coklat gitu ya, kayak jatuh ke bumi, nah, gitu kan, terus dia jadi menciptakan ladang coklat, gitu sih. Kita dari inspirasi yang apa ya, sehari-hari deh gitu, kayak saya waktu kecil atau teman-teman kayak gitu. Nah, ini seperti itu. Ini dibanderol dengan harga berapa Mas untuk gelas yang ini? Untuk gelas itu sekitar ada 140-an. 140 sampai 150. Apa sih ya membedakan gelas satu dengan gelas yang lainnya? Kok bisa harganya itu berbeda-beda Mas? Iya tentu. Yang membedakan itu pastinya yang pertama adalah material. Ya, materialnya artinya kalau keramik kan semuanya dari tanah ya. Nah, materialnya yang paling utama adalah pewarnaannya. Warnanya bagaimana? Gitu. Karena ada dua versi ya. Artinya dua versi itu, yang pertama betul-betul warna dari alam. Yang kedua adalah warna yang buatan. Gitu. Nah, itu yang warna alam itu kadang-kadang yang kita dapatkan dengan harga cukup lumayan ya. Nah, terus kemudian desainnya, ya kerumitan desainnya bagaimana, terus itu kan berpengaruh kepada jangka waktu kita pengerjaannya ya, gitu. Nah, otomatis itu kita harus hitung semua HPP-nya sehingga muncul sebuah angka gitu. Gitu. Baik. Nah, kemudian nih Mas, apa sih keunggulan dari produk yang
ada di Lukita Keramik Studio ini dengan keramik-keramik yang ada di luar sana nih Mas? Kalau keunggulannya sih mungkin saya tidak terlalu mengenal jauh banget produk luar ya, karena kita melihat referensi kan sekarang banyak banget gitu ya, referensi banyak banget. Cuman pada akhirnya kita kelompokkan apa sih yang menjadi semangatnya teman-teman, misalnya tentang tekstur, kita berbicara tentang tekstur gitu ya. Seperti gelas coklat itu kita kan expose teksturnya ya. Expose teksturnya, bagaimana menciptakan tekstur yang dia tidak tajam tapi dia masih tetap berkarakter gitu ya. Dan tentunya kerumitannya juga ya Mas ya. Iya, di situ sih. Terus ada lagi yang mungkin yang lainnya yang kayak gelas-gelas ini. Nah, itu kan tanahnya yang kita warnai dulu. Jadi untuk mempersiapkan tanahnya itu kan harus per gram ya. Misalnya satu gelas itu dia butuh 500 gram untuk diputar. 500 gram itu kita bagi, itu ada sekian warna. Nah, kita harus bagi 100 gram, 100 gram, 100 gram. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, prepare tersebut kan makan waktu ya, timing, karena semuanya manual gitu. Mungkin keunikannya karena kita masih manual, semuanya dikerjakan manual, jadi tingkat kepresisiannya semua tetap diperhatikan gitu ya, bukan by machine gitu ya. Di situ. Terus kita juga mungkin lebih memperhatikan detailing, terutama detailing konsep gitu. Karena tidak serta-merta lahir ceprot begitu gelasnya, iya kan? Istilahnya kalau ini ada R&D ya, ada riset and design. Bagaimana kita gelas yang feminis atau gelas yang maskulin atau yang memang unisex gitu. Nah, kita harus develop dari color semua, tekstur segala macam. Tentunya riset tadi ya Mas ya. Ya, mungkin. Dan tentunya ini saya lihat di Lukita Keramik Studio ini berani untuk bermain dengan warna. Apakah warna-warna ini ada maknanya Mas? Tentu. Setiap warna kita sudah dibekali dengan teori ya. Teori dalam artian gini, kita mengenal istilah psikologi warna. Gitu. Tapi itu secara umum. Nah, kita itu tinggal memodifikasinya. Gitu, misalnya kayak ada satu gelas ini, boleh saya ambil. Nah, di sini ada warna-warna yang cenderung dia lebih lebih cerah ya, lebih cerah, lebih bright gitu. Nah, ini warna-warna ini kita ambil dengan tujuan dia bisa menciptakan sebuah perasaan yang senang, gitu. Happy gitu ya, yang happy. Sehingga ini kita namai dengan gelas Dreamland. Ya, Dreamland. Seri gelas Dreamland ini memang kita kita develop dengan warna-warna yang sangat ini ya, kontras ya. Ini juga, ini adalah salah satu gelas Dreamland juga. Jadi gabungan antara pink dan biru gitu. Nah, mungkin kita akan ke depan akan develop lagi warna-warna kombinasi yang mencerahkan lah gitu. Nah, message-nya kan di situ adalah imaji fresh dari seorang anak sih sebenarnya gitu ya. Gitu, imaji mimpi gitu. Betul. Ini harganya berapa nih Mas untuk yang Dreamland? Dreamland itu di 145. Wah, luar biasa ya. Tentunya berbagai warna yang ada di Lukita Keramik Studio ini tentunya penuh makna gitu ya, dan berani bermain warna. Ini seperti ini gitu ya Mas ya. Ada perpaduan antara pink, kemudian biru, hijau tua, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, itu juga kita ambil dari salah satu permainan. Itu gelasnya namanya Candy Crush. Luar biasa tuh Sobat Tumbas, dimanapun Sobat Tumbas berada. Jadi ketika Sobat Tumbas itu ingin mempunyai gitu ya gelas-gelas unik, tentunya gelas-gelas yang penuh makna, boleh banget nih untuk memesannya di 089 649 327 087 atau di Instagramnya di @lukitakeramik gitu ya, yang beralamatkan di Gedongan RT 02 Bangunjiwo, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, atau bisa lihat di bawah ini ya Sobat Tumbas ya, begitu. Nah, kalau misalkan nih Mas, ketika kita ingin memesan atau konsumen ingin memesan dengan jumlah yang banyak gitu ya, apakah ada promo tersendiri Mas? Kalau promo kita khusus untuk acara ini ya, kita ada promo, yaitu tapi berlaku hanya di studio Lukita ya, di alamat yang sudah disebutkan. Karena Lukita itu kita punya dua alamat. Yang pertama yaitu di studionya, yang kedua di tempat workshop. Jadi kita buka workshop juga bagi teman-teman yang pengen latihan di keramik ya, mencoba. Kita ada workshopnya itu di dekat
Gerbang Kasongan atau tepatnya di Jalan Beton. Ya, Jalan Beton Kasongan. Nama tempatnya adalah Ruang Buat. Ruang ya, Buat. Bisa dicari juga Instagramnya. Kita buka workshop tiap hari kecuali hari Selasa di situ. Tapi kalau misalnya pesan bisa langsung ke studio, ya bisa ke Ruang Buat juga. Bisa juga DM IG, bisa kontak ke admin yang sudah tadi disebutkan. Gitu. Nah, kita juga bisa offline dan online. Nah, kalau offline-nya kita juga di studio ada, di Ruang Buat juga kita ada barangnya, gitu ya. Terus di beberapa outlet kayak kita juga titip-titip di beberapa kafe dan tempat ya, kayak Tanda Tresna. Tanda Tresna itu juga di Jalan Kasongan. Kemudian Siklus Coffee, ya. Kemudian Wangun Stick itu daerah Depok ya, di situ. Terus kemudian untuk yang di Jogja, yang di luar Jogja kita buka di Batang, di Batang, di Jawa Tengah ya, sama satu lagi di Majalengka. Berarti ini start from dari berapa nih Mas untuk di Lukita Keramik Studio? Di Lukita itu kalau untuk gelas start from 45 udah dapat sampai ya tadi 150-an, bahkan ada yang sampai 200 ya, tergantung ukuran ya. Ukuran dan kerumitan ya. Yang jumbo juga ya. Baik, dan tidak terasa Mas Hanung, kita sudah berakhir untuk obrolan kita, tapi nanti kita mungkin akan mengobrol di backstage begitu. Dan akhir kata saya Happy Al-Haq beserta kru atau kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah. Hai, buat kamu yang lagi gabut, daripada main gadget terus, mending kamu bikin kerajinan tangan buatan kamu sendiri deh. Selain melatih kesabaran, pastinya juga melatih keterampilan. Di sini kamu nggak cuma bisa bikin cangkir aja, kamu juga bisa bikin mug, mangkuk, piring, vas, pot, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang udah penasaran banget, boleh langsung cek Instagram kita di @lukitaceramik, atau kamu bisa langsung datang ke studio Lukita Ceramik di Gedongan, RT 02 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Atau kamu juga bisa langsung hubungi ke nomor 0896 4932 7087.